ini Bu Desi ya, ini kan kita ada jadwal kegiatan supervisi ya. Rencana saya mengadakan kegiatan supervisi ke kelas Bu Desi. Kira-kira siap nggak Bu Desi? Insya Allah siap. Hari ini ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, supervisi itu adalah kegiatan bagaimana kita memonitor sambil belajar, juga merefleksi kegiatan belajar mengajar kita. Selama ini saya sebagai supervisornya, Bu Desi sebagai yang saya amati. Dan nanti dari sana bukan tujuannya saya mencari-cari kesalahan atau apa yang kurang dan sebagainya, tapi bagaimana kita belajar agar kalau ada apa yang bagus ya kita bisa contoh di kegiatan pembelajaran yang lain. Kalau ada kekurangannya ya kita sama-sama perbaiki kedepannya. Itu Bu ya. Jadi kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan. Pertama ada praobservasi. Nah, sekarang ini ya kita ngobrol dulu santai sebelum nanti tahap kedua kita observasi ke kelas Bu Desi. Kelas 1 Bu ya. Iya. Kelas 1 dan nanti setelah itu baru ada refleksi dan kegiatan pasca observasi. Nah ini tiga tahapan ini kita akan jalani. Kira-kira kita belajarnya nah, baik. Jadi untuk praobservasi kali ini ya, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Bu Desi. Ya, nanti juga Bu Desi kalau ada yang ditanyakan monggo. Yang pertama hari ini kan kita akan mengadakan kegiatan supervisi di kelas 1 di semester 2. Iya. Caranya apa nanti yang akan Bu Desi ajarkan? Ini tentang apa? Bangun ruang. Bangun ruang, Iya, bangun ruang. Ya, jadi nanti bagaimana dikelang nanti apa yang Bu Desi sudah rancang. RPP-nya sudah ada Bu ya? Sudah. Sudah bisa saya lihat. Jadi nanti Bu Desi kan kita membuat RPP yang nanti ya silakan Bu Desi di kegiatan mengajarnya seperti biasa aja, sudah tidak usah kaku apa ada saya di dalam kelas ya, anggap ya saya tidak ada gitu ya, seperti mengajar biasa. Terus selanjutnya di RPP ini apa yang Bu Desi akan coba kembangkan dalam RPP nanti di saat pembelajaran itu dan menjadi fokusnya Bu Desi apa? Yang pertama, karena ini pelajaran yang pertama saya ingin memperdalam anak-anak tentang pengetahuannya anak-anak tentang bangun ruang, dan anak-anak bisa memberikan contoh benda yang termasuk bangun ruang seperti apa dan menyebutkan macam-macam bangun ruang. Iya. Ini kan dari materinya Bu ya? Iya. Terus dari sisi strategi pembelajarannya yang Bu Desi coba ekspor ke anak-anak itu yang mungkin sebelumnya pernah dilakukan atau mau diperkuat, ya, kalau menggunakan strategi seperti apa? Strateginya saya buat itu kelompok, karena kelompok itu bisa membantu temannya yang belum bisa, jadi yang bisa membantu yang nggak bisa. Terus selain itu saya juga menggunakan media pembelajaran, memanfaatkan teknologi biar anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar dengan saya menyampaikannya pakai PowerPoint. Berarti ini pakai pendekatan model STEAM. Ya. Ya bagus Bu. Ya, sehingga anak-anak kan ya tidak semua anak itu mereka sistem belajarnya yang auditori yang mendengarkan. Jadi dia lebih cepat belajarnya dengan perhatikan video dan sebagainya atau tulisan gambar yang menarik dan sebagainya. Apalagi sekarang zaman teknologi ya. Alat peraga mungkin yang boleh disiapkan dari alat peraganya saya buat arisan permainan nanti Pak. Oh, permainan ya, permainan arisan. Jadi anak itu diminta untuk di situ ada gambar kertas, ada gambarnya, kemudian anak-anak itu diminta ngambil satu-satu, terus diminta menyebutkan bentuk benda dari gambar. Oh, pasti menyenangkan sekali untuk anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1 ya, iya, yang suka bermain ya. Ya bagus itu Bu. Ya baik, saya lihat dari sini dari RPP-nya, saya kira sudah sangat siap Bu Desi, apalagi Bu Desi sudah
mengajar di kelas 1 sudah berapa tahun Bu? 20 tahun. 20 tahun ya, sudah sangat menguasai materi ini. Hanya mungkin perkembangan strategi dan metode mengajar yang ditingkatkan, karena tiap tahun itu mungkin anak-anak berbeda kan, dari segi pemahamannya, dari segi ya kemampuan karakteristik anaknya, dia butuh strategi yang bermacam-macam. Dan saya kira Bu Desi sudah merancang itu ya. Dan mudah-mudahan nanti betul-betul bisa terlihat dengan baik di dalam pembelajaran. Baik, itu saja untuk kegiatan praobservasi. Setelah ini kita akan lanjut ke observasi di kelasnya Bu Desi. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Bu Desi untuk memulai kegiatan. Pak Guru lihat dari belakang ya. Semangat ya. Halo. Hai. Coba sekarang sebelum pelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Pak Ahmed, silakan Pak Ahmed. Kita berdua siap gerak siap. Jadi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Terima kasih. Sudah siap belajar? Siap? Semangat? Untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, bangun datar. Ya, perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Kapan hari kita belajar tentang bangun datar, sekarang kita belajar tentang bangun ruang dan bangun datar. Coba. Ya, siapa yang masih ingat macam-macam bangun datar? Hah? Macam-macam bangun datar? Apa? Tujuannya hari ini, kita belajar tentang macam-macam bangun ruang. Diharapkan kalian bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang, macam-macam bangun datar. Kemudian bisa memberikan contoh mana yang termasuk bangun ruang, mana yang termasuk bangun datar. Selain itu kita juga akan belajar tentang sila Pancasila. Oh iya, tadi kita sebelum belajar sudah berdoa. Ya, berdoa itu termasuk sila keberapa? Sila ke? Oh, bagus. Iya, sila ke-1. Berdoa adalah Sila ke-1. ada iya. Perwujudan sila, bunyi sila ke-1. Coba sekarang. Di sini Bu Guru punya gambar. Ya, ini gambarnya apa ini? Rumah. Pergi. Ini foto keluarga. Di sini ada foto keluarga. Ya, ini adalah foto keluarganya Udin. Ya, ini namanya Udin. Udin punya kakak namanya Mutiara.
Ya, ini kakaknya Udin namanya Mutiara. Udin pakai kacamata. Iya, Udin pakai kacamata. Coba sekarang perhatikan foto keluarganya Udin. Dari foto keluarganya Udin di sini ada bentuk apa saja? Ada lingkaran. Ada segitiga, ada segi empat, ya segi pan, ya ada segitiga, ada segi empat, dan juga ada segi. Yuk, sebelum belajar, kita akan. Siapa yang suka bermain? Mainan namanya mainan arisan. Ya. Pernah dengar kata arisan? Gak punya dengar kata arisan? Ibu mungkin pernah ikut arisan? Oh, mamanya ikut arisan. Biasanya kalau arisan mamanya itu pakai apa? Pakai uang. Ya, tapi ini bukan arisan pakai uang. Ini ya, bisa siap ya? Siap. Sekarang kalau siap duduk di tempatnya. Ini aturan mainnya, nanti guru punya kertas yang buku lipat kecil-kecil. Kalian disuruh ambil satu persatu. Ya, tapi jangan dibuka dulu. Ya, bukanya nanti. Di situ di kertas-kertas itu ada macam-macam benda. Hah? Gimana? Iya, ada macam-macam gambar benda. Kalian diminta untuk menyebutkan bentuk benda tersebut. Oke? Oke? Ya, siap ya? Siap. Ambil satu-satu ya. Jangan dibuka dulu. Jangan siapa tahu dapat hadiah. Jangan dibuka dulu. Duduk di tempatnya. Dikasih satu-satu. Ya. Siapa tahu nanti gambarnya itu ada yang berhadiah. Jangan dibuka dulu. Nanti ada yang dapat dua satu. Dibuka air. Jangan dibuka dulu. Jangan. Bismillah, siapa tahu itu nanti dapat hadiah. Hadiah umroh. Ya coba, Bu Guru tunjuk satu persatu. Yang ditunjuk langsung dibuka, terus sebutkan nama bendanya, benda apa itu, terus dengan bentuknya. Oke, misalnya gini. Gambarnya papan tulis misalnya ya, di situ ada gambar papan tulis berbentuk persegi. Oke? Ya? Bisa dimulai? Bisa. Buku Lah, siapa tahu dapat sepeda. Apa itu nak? Buku itu apa? Hah? Panjang. Iya, ayo Mbak. Mbak Ben. Apa itu? Piring. Coba. Itu punya kopi. Iya, tuh
bentuknya gelas. Bentuknya gelas berbentuk apa, Pak? Lingkaran. Lingkaran, iya betul. Apa itu, Pak? Bentuk apa? Uang kertas sama uang koin. Uang kertasnya berbentuk uang koinnya. Lingkaran, ya betul. Coba yang lain dulu tempatnya, nah. Mbak Siva, ayo Mbak Siva. Coba lihat Mbak Siva. Apa itu? Ya, bentuk apa? Ya. Bentuk apa? Ya, bagus. Ya, berarti kalian sudah bisa. Sekarang, oh ya, nanti ada mainan yang lebih seru lagi. Dipegang dulu itunya. Sekarang untuk kertas kalian diminta untuk memberi contoh yang lain. Oke? Kemudian kertasnya dibagi dua. Yang dibagi dua dipotong. Jadi kalau sudah ada harus ambil. Sudah ya? Nah, sekarang guru kasih tugas kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ditulis sama memberi contoh benda apa saja yang berbentuk persegi panjang. Cari nama benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk persegi. Ya sih, harus dikumpul. Minimal 3 benda. Minimal 3 benda. Misalnya persegi panjang ada 3 benda apa saja itu?
bentuk lingkaran itu masih menyebutkan semangka, melon. Apakah semangka sama melon termasuk bentuk lingkaran? Termasuk lingkaran? Iya. Nah, bentuk apa itu? Bentuk apa? Berbentuk bola atau bulat. Ya, coba kalau lingkaran apa saja contohnya? Donat ke sana. Uang koi. Apa lagi? Bentuknya botak. Bentuknya danon. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau seperti tadi, semangka, melon itu termasuk bangun rumah karena ada uang. Ini lagi ada yang menyebutkan bentuk segitiga itu dengan topi ulang tahun. Topi ulang tahun bentuk apa? Yang bentuk segitiga apa? Iya. Yang bentuk segitiga apa saja? Atapnya rumah bentuk segitiga. Enggak ada segitiga, ya betul. Gambar gunung, gambar loh ya, bukan gunungnya tapi gambar gunung, ya betul. Nah, sekarang coba dengarkan. Kegiatan belajar hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa ya dipelajari lagi di rumah. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Macam-macam bangun ruang dan macam-macam bangun. Oke? Siap belajar di rumah? Kurang diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Desi, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Bu Desi? Alhamdulillah. Diperkenalkan ada Bapak pengajar praktik saya, Pak Arif. Iya. Halo Desi. Iya. Saya biasa mendampingi Pak Syarif sudah 4 kali. Iya. Dan kali ini kita akan mengadakan diskusi pasca supervisi kelas kemarin. Alhamdulillah Bu Desi juga saya lihat saat mengajar di kelasnya, Pak. Sangat luar biasa, apalagi Bu Desi ngajarnya di kelas 1 yang Kelas 1 ya? Iya. butuh tenaga ekstra. Lumayan tantangannya itu. Saya aja di dalam kelas tuh kok gimana geretan gitu lihat murid-muridnya. Berapa siswanya sebelahnya? 21. Oh, 21. Lumayan. Nah, serangkaian dengan kegiatan supervisi coaching ini kemarin kan sudah kita ada praobservasi, kita sudah observasi kelas, dan hari ini kita akan diskusi pasca observasi kegiatan yang sudah Bu Desi jalankan. Bisa kita mulai, Bu Desi ya? Baik Bu Desi ya, dari kegiatan supervisi yang kita jalankan ini, yang pertama saya tanyakan ke Bu Desi itu apa yang diharapkan sama Bu Desi dari kegiatan ini. Harapan Bu Desi itu apa dari kegiatan yang kita mulai dari pra, terus observasi sama yang hari ini pasca observasi. Yang jelas dengan adanya kegiatan supervisi ini saya bisa tahu kelemahan saya ketika mengajar maupun persiapan saya. Selain itu saya bisa tahu apa kelebihan saya. Jadi untuk kelemahannya bisa saya tingkatkan lagi di kemudian diperbaiki lagi. Jadi ya memang kegiatan supervisi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan yang Bu Desi lakukan, tapi yang tadi kita sama-sama apa yang menjadi kekuatan itu kita perkuat semakin baik. Jadi apabila ada kekurangan nanti bisa diperbaiki. Iya. Terus bagaimana perasaan Bu Desi setelah kegiatan supervisi kemarin? Saya merasa lega, saya merasa senang dengan kegiatan itu, dan ini menambah
pengalaman saya. Pengalaman. Iya. Tapi nggak takut kan, nggak tegang Bu ya? Ya kadang kan supervisi itu biasanya Pak kan kesannya kan menakutkan gitu. Iya, Ya, karena betul, berhubungi sama teman. Karena dinilai Nilainya sudah berbeda. ya. Iya. Yang mengamati itu berpenggerak atau tidak berpenggerak itu lebih suasana Bu. Ya. Iya. Yang dia Terus ini Bu Desi ya, yang sudah Bu Desi jalankan kemarin, apa yang sudah Bu Desi capai dari rencana yang disusun, yang sudah tercapai itu apa saja? Iya, sebelumnya kan saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dengan alat peraganya. Jadi dengan adanya seperti itu, kegiatan pembelajaran lebih terencana dan lebih apa namanya, sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi Iya, dari yang direncanakan sudah sudah terlaksana. 80-90% tercapai. Ya, hanya kemarin tuh saya berniat untuk menggunakan PowerPoint. Oh, Jadi iya. pembelajarannya pakai PowerPoint. Berhubung kemarin Ya, mati karena lampu, kondisi, ya kondisi mati lampu, jadi tidak bisa. Seharusnya kalau menggunakan itu mungkin lebih menarik lagi Lebih menarik, kegiatan ya. pembelajaran. Ya, memang itu namanya penggunaan media berupa IT itu kendalanya seperti itu. Iya, Kita sudah siapkan dengan betul-betul siap, tapi pada saat pelaksanaan tiba-tiba mati lampu Pak Arif. iya, Akhirnya ya harus ada plan B, sehingga tidak down dengan ini sudah tidak bisa dipakai, harus ada rencana, dan Bu Desi sudah bisa menjalankan itu dengan baik kemarin. Terus dari yang sudah Bu Desi lakukan kemarin saat kegiatan pembelajaran, hal baik apa yang sudah Bu Desi capai, yang sudah Bu Desi laksanakan dari rencana-rencana? iya. Dari rencana, kalau mengajar itu kalau memang disiapkan dari awal langkah-langkah yang akan dilaksanakan itu lebih gampang, lebih mulus gitu kegiatannya Pak. Itu mungkin dengan membuat rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran lebih lancar. Cuma kemarin itu kendalanya, kekurangan saya itu apa namanya, kurang memanage waktu. Oh, aku- Jadi anak dibiarkan dalam mengerjakan tugas itu tidak dikasih batasan waktu ya. Jadi lebih molor. Ini molor. Yang kalau kelas 1 kan kadang tidak bisa terlalu Iya. streng, harus Selesai ya, nggak bisa. Ada yang Kemampuannya berbeda. berdiferensiasinya kan di situ, ada Iya. yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu kan kekurangannya seperti itu Bu Desi. Iya. Tadi balik kepada ya kelebihan yang baik itu kan dari yang dirancang sama Bu Desi, ada beberapa kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Kerja kelompoknya, Kerja kelompoknya. masuk tadi kemarin ada permainan itu Bu Desi. Iya. Itu cukup baik saya lihat, itu membuat anak-anak lebih semangat dalam belajarnya, lebih aktif juga dalam kerja kelompok. Kalau kekurangannya tadi yang Bu Desi sampaikan, jadi manage waktunya. Nah, setelah Bu Desi mengetahui kekurangannya utamanya di manage waktu itu, apa rencana Bu Desi ke depan dalam mengatasi hal seperti itu biar tidak terlalu ya tidak diatur lah. Iya. Ya mungkin untuk kedepannya dalam memanage waktu itu istilahnya anak itu dikasih batasan waktu harus selesai sampai jam berapa menit gitu Pak. Tapi berbeda dengan anak yang kemampuannya kurang, itu dikasih waktu khusus gitu. Jika ada yang sudah selesai terus masih ada beberapa anak yang belum selesai, bagaimana solusinya Bu Desi mengatasi yang anaknya sudah selesai ini? Memberi tambahan Pak, memberi tambahan kegiatan lah, memberi tambahan pelajaran. Jadi Iya. disiapkan ya kegiatannya. Ya memang kan sering terjadi kendala seperti itu Pak. Ya, tidak mengganggu. Yang cepat dia sudah selesai, akhirnya kalau dia tidak diberi kegiatan lain dia dari bosan, akhirnya ganggu ke temannya. Iya. Ya harus ada solusi seperti itu. Ya bagus itu Bu Desi ya, untuk perbaikannya, untuk rencana tindak lanjutnya ke depan setelah kegiatan supervisi ini, apa yang akan Bu Desi akan lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik itu. Ya. Untuk yang menurut saya kalau itu menurut saya sudah baik, saya akan lebih tingkatkan lagi dengan
bermacam-macam metode dengan bermacam-macam biar anak lebih tertarik. Terus untuk kekurangannya saya akan buat rencana lebih lagi. Ada waktu yang Bu Desi tentukan nggak saya perbaiki di 1 minggu lagi atau sebulan lagi atau di kegiatan di masa depan atau gimana? Di minggu-minggu setelahnya itu. Jadi dalam merancang kegiatan pembelajaran berikutnya sudah bisa diperbaiki gitu. Dan terakhir Bu Desi, harapan Bu Desi dari kegiatan observasi, supervisi, observasi dari pra, saat observasi dan pasca observasi ini, harapan Bu Desi itu seperti apa? Kalau menurut saya kegiatan ini bagus sekali Pak, untuk istilahnya untuk mengetahui kemampuan kita dalam mengajar, dalam mengelola kelas. Jadi kegiatan ini istilahnya lebih sering lagi, biar kita itu tahu lah. Diadakan. Iya lebih sering lagi diadakan. Ya, nanti bisa dibikin program berkelanjutan gitu. Iya. Ini supervisi itu tidak harus kepala sekolah yang mensupervisi, Bisa dari teman. bisa ada teman sejawat gitu. Bisa. Bisa jadi program yang Iya. depan. Mungkin itu untuk kegiatan diskusi kita pasca observasi. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan supervisi ini. Menjadi harapan Bu Desi ada banyak nilai baiknya sehingga bisa diterapkan lagi untuk lebih sering ke depannya, bisa dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah. Tidak seperti yang jadwal yang biasanya hanya 1 semester 1 kali kan gitu. Kalau ini biasanya 1 kali kan lebih bagus. Sehingga perbaikan kepada kualitas pembelajaran dan kegiatan yang rencang guru itu kan bisa lebih bisa segera dikatakan. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Ani? Terima kasih, saya sudah melihat bagaimana alur kegiatan pasca observasi ini. Pak Syarif, terima kasih, sudah bagus sekali diskusi dalam rangka pasca observasi, pasca supervisi ke Bu Desi. Jadi gestur kedua ini sudah menunjukkan chemistry yang bagus. Jadi artinya Bu Desi sudah betul siap di supervisi sekaligus refleksi dan umpan balik barusan ya. Kemudian kedepannya tadi Pak Syarif sudah menanyakan tentang hal-hal yang sudah baik, yang masih perlu diperbaiki, penting untuk ke depan. Nah, proses coaching tadi sudah berjalan bagus, walaupun ini di pasca observasi. Biasanya itu mekanisme itu tidak dilakukan pada pola supervisi sebelumnya. Tapi yang penting lagi juga Bu, ada fokus pengembangan. Jadi area atau ya fokus pengembangan yang Bu Desi ingin dilihat, dibahas di dalam supervisi itu apa? Ya, misalnya ya, tapi kan sudah selesai. Tapi tadi sudah kelihatan. Terima kasih, luar biasa tuan ini. Sudah poin intinya sudah ketemu. Selamat Pak Syarif. Saya kira dikembangkan terus ke guru-guru yang lain. Nah, itu merupakan kekuatan manajemen, kepemimpinan dalam pembelajaran. Dan Pak Syarif belajar juga masuk di Desi ya, bagaimana mengajak temannya, ya mempengaruhi temannya, masuk sesama guru nggak gampang dulu. Sukses ya. Selamat Bu Desi. Terima kasih Pak Arif penguatannya dan tambahannya. Terima kasih juga Bu Desi. Mudah-mudahan sekali lagi dari kegiatan ini juga ada banyak kebaikan kita catatkan, terutama dalam pembelajaran yang muaranya nanti adalah keberpihakan kita pada murid, sehingga murid betul-betul bisa